Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar, sedoyo para kasepuhan, sedoyo tokoh masyarakat, segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Nun Madani, takmir masjid yang rutin hadir di Majelis Zawiyah ini, dan juga yang saya banggakan segenap santri-santri Zawiyah Al-Azhar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita didorong oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi sempat bilang sama ibu saya, ini kene udan biasanya sedikit, tapi urusan ngaji niku meh ono udan, meh ono angin, meh ono kalau kita masih mampu untuk ngaji. Udan-udan sidik biasanya nganggo sing setang lempeng, ya saiki nganggo sing setang. Makanya saya datang kayaknya kok ini mobilnya agak banyak niki, berarti sing biasanya setange lurus niki nggawa sing setang bunder. Setange sikil, oh nggih, waktu sing setange sikil nggih. Makanya sekedap saya itu kasihan ibu-ibu itu, jenengan kerso kerennya mau diangkat enggak? Kalau diangkat lebih isi sebutan, kalau boten nanti biar kerso boten, kalau kerso nanti biar diangkat. Oke, nanti insya Allah nanti bisa Pak Pur nanti minta tolong belikan kipas yang di atas nih kok. Saya minta tolong belikan dua kipas yang di bawah atau satu kipas. Jangan kira-kira kalau di atas dikasih kipas masuk angin buatan Bu. Udah khawatirnya pulang zawiyah keroan. Buatan apa-apa Bu. Kalau kerso nanti situ biar kita belikan. Niku grogi di depan yang oh, jemurannya gitu. Oh, Padang ya Bu. Sekeca Bu. Sekeca nggih. Nggih. Mboten napa-napa, sembujung kaling ngemil. Mboten, nanti kalau panas memang kemarin saya berencana nanti biar ditambah 2 kipas di bawah, atau kalau nggak pakai kipas bawah, 1 kipas dulu apur. Belikan 1 dipasangkan ya di atas mungkin biar lebih rapi. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menata niat kita mengistiqomahkan Majelis Zawiyah Al-Azhar yang rutin kita laksanakan setiap Selasa malam. Seraya mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, semoga niat ikhlas istiqomah dari Bapak Ibu hadir di Majelis Zawiyah ini semoga menjadi sabab musabab, menjadi tawasul. Apa yang menjadi hajat Bapak Ibu semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Murah sandang, murah pangan, murah papan. Semoga yang sedang punya urusan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedang punya masalah, semoga dengan keberkahan zawiyah ini diurai masalahnya, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat jasmani, sehat rohani, dan semoga kelak kita kapungkasan bi husnil khatimah, dan semoga kita mendapatkan syafa'atul uzma yaumal qiyamati. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah yang kita masuk pada latifah ya. Betul ya? Kunci. Amin.
halaman 47 ya, yang megang kitab. Mas Bagas kitabnya mana? Oh tidak punya. Nah, nanti belikan di Shopee. Mas Bagas itu sebenarnya pengen maknani gitu. Tapi harus dimaknani ya. Kalau dimaknani nanti kita belikan. Iya. Oh enggak. Oh jadi pendengar lebih fokus ya. Katanya kalau sambil nulis enggak fokus. Kalau mendengarkan langsung lebih fokus ya. Jujur nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Latifatun. Jadi ungkapan nasihat dengan menggunakan kata latifah itu membuat hati kita lebih lembut, supaya membuat hati kita lebih ternyuh, hati kita itu bisa lebih hidup. Kila maradha a'rabiyun faqila lahu innaka tamut qala ila aina yadhhabu bi qalu ila Allah ta'ala qala kaifa akrahu an adhhaba ila man la ara al khaira illa minhu. Jadi ada satu kisah bahwa ada seorang A'rabi Badui itu sedang sakit. Dalam satu riwayat itu disebutkan sakitnya itu agak parah, sakitnya agak parah. Akhirnya ada satu teman bilang kepada si Badui itu, innaka tamut. Karena menggunakan fi'il mudhari itu bukan kamu sedang mati, bukan. Kamu kayaknya sebentar lagi akan meninggal. Jadi orang sakit sebenarnya ini kalau dalam etika Islam tidak boleh guyon sama orang sakit atau terlalu jujur sama orang sakit, itu tidak boleh. Misalnya tilik orang sakit ya, ada orang jenguk bawa pisang, terus bilang, sampean sakitnya apa? Saya ini hipertensi, campur ngeluh, campur semacam-macam. Lalu yang jenguk bilang apa? Hati-hati ya, wingi tonggoku mati soalnya. Hati-hati, ojo guyon-guyon, tapi jangan kondisi. Bisa jadi dia meninggal bukan karena sakitnya, tapi karena kaget dengan hati-hati soalnya wingi boloku mati persis loro itu kan bahaya itu. Tidak boleh. Terlalu jujur ya, meskipun mungkin itu kisah nyata atau bisa jadi itu guyonan, tapi tidak boleh. Tidak boleh. Lagi makan durian enak-enak kan, durian kopi. Akhirnya ada yang datang, lu gue nggak makan durian karo kopi, wingi koncoku untuk rong punggi langsung mati ya kan. Jadi tidak boleh sebenarnya dalam etika Islam. Orang yang sakit itu apa? Satu, tidak boleh lama-lama. Jadi tidak boleh lama-lama. Tapi kalau sudah saling nyaman tidak apa-apa. Khawatirnya apa? Itu terutama kepada orang yang kita belum mengenal betul. Jenguk orang sakit, apalagi baru dikenal di rumah sakit misalnya, itu secara adab itu tidak boleh lama-lama. Yang kedua, kalau lagi duduk kemudian ada orang jenguk, jangan kok sini baru datang, yang duduk langsung berdiri. Mudah nanti merasa tidak nyaman yang baru datang. Ya basa-basi dulu lah, ngobrol. Mau melakukan pak motor pak, wis maem to dereng pak. Akhirnya wis aku pamit ya pak. Wis paling nggak ada basa-basinya gitulah. Jadi tidak boleh ada orang lagi jenguk, tiba-tiba Bu Momok datang.
oh Bu Momok teko, ayo mulai lah. Itu malah lebih tidak boleh lagi itu. Oke, itu tidak boleh lagi itu. Nanti takutnya nanti Bu Momok pulang-pulang malah ikut sakit itu, sakit hati. Faqila lahu innaka tamutu. Kemudian temannya bilang, kayaknya tidak lama lagi kamu meninggal. Qala, akhirnya orang yang sakit ini bilang apa? Ila aina yadhhabu bi. Kalau aku mati, perginya kemana? Oh, orang sakit diprediksi akan meninggal, masih bisa merespon ungkapan itu dengan bilang, kemana aku akan pergi kalau mati nanti? Qalu, mereka kemudian menjawab, ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang yang sakit bilang apa? Kaifa akrahu an adhhaba ila man la ara al khaira illa. Bagaimana mungkin aku membenci ketika kepergianku itu kepada zat yang hanya dia yang tahu baik dan buruknya seseorang. Sebab apa Bapak Ibu? Umumnya, normalnya orang itu takut dengan kematian. Betul enggak? Betul enggak? Sak susah-susahnya orang itu tetap mati, itu takut. Gak patek duit misalnya, ya Allah gini-gini mati tapi yo wedi. Napa Pak? Ungkapannya napa? Hidup segan, mati tak mau. Ya niku wau kejet-kejet niku wau. Nggih. Hidup segan, meh urip tapi ora ndedit, gitu. Arep numpak motor satu-satunya yo pas bensinnya yo entek. Arep tuku bensin gak duwe duit. Wis iso tuku bensin ternyata bane kempes. Bane kempes ora butuh ditambal tok tapi harus ganti ban. Niku akhirnya hidup segan mati tak mau. Padahal kalau secara teori ya, dan menurut ajaran para salafus sholih itu, yaitu tadi, wa kaifa akrahu an adhhaba ila man la ara al khaira illa minhu. Orang kadang takut kematian, padahal bisa jadi kematian itu jauh lebih indah menurut Allah dan tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Soalnya kalau orang itu dengar kematian itu kan membayangkan ilustrasinya itu kan yang serem-serem. Begitu sudah diadzani, begitu sudah komati, habis dikomati dalam keadaan miring, diganjel sama gelu, kemudian ditutup pakai papan, mulai kemudian diurup ya tanahnya, itu baru tancepin sandal langkah pertama pentakziah pulang, itu kan mayitnya sudah mulai, sebenarnya sejak masih di rumah itu kan sudah dengar. Tapi saat yang paling mengerikan adalah di saat tahu bahwa ini sandal kepulangan saudara-saudaraku. Dan di situ dia kembali hidup. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan Samurah itu, seingat saya, itu sandal orang yang takziah sudah mulai meninggalkan, dia sudah mulai dengar dan sudah mulai nangis karena akan ditinggal. Dia malah dalam satu kisah itu disebutkan dia mulai bau tanah. Oh, ini sudah mulai bau tanah. Kemudian dia sudah mulai ngerasa gelap. Sudah mulai tahu di situ ada papan. Sudah mulai, jadi gambaran orang di malam pertama itu seperti orang yang sedang bermimpi. Seolah-olah mimpi gelap. Dan sudah mulai bisa, indranya sudah mulai bekerja, mencium bau tanah, sudah mulai takut dengan kegelapan, sudah mulai ngerasa bahwa di atasnya ada papan. Enggak, ini pasti mimpi. Tetapi dia yang menjawab sendiri, oh
ternyata aku sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini pentingnya mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal, itu penting. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sedekah jariah, ya punya anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan mendoakan saudara-saudaranya yang sudah sumarih di alam kubur itu. Makanya jawaban ini memberikan pesan kepada kita. Kan secara umum seringkali orang itu punya formula hidup senang itu begini, padahal kata Allah hidup senang itu begitu. Kan ngoten. Sampai dalam satu riwayat itu ada sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Niku uripe niku serba enak. Uripe niku serba enak, dan itu salah satu sahabat terkaya ya dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku sampai kemudian dia bilang, ya Allah, enakku di dunia ini kira-kira menjamin nggak enakku nanti di alam kubur? Ya. Sampai berkali-kali curhat sama Rasulullah, kira-kira nanti enakku hari ini, enakku minum kopi, enakku makan kurma, enakku makan gorengan, enakku naik mobil, enakku kumpul-kumpul sama teman-teman di zawiyah ini. Kira-kira nanti ketika saya di alam kubur itu akan merasakan kenikmatan yang lebih apa tidak? Makanya itulah pentingnya kita untuk selalu husnudzon. Husnudzon bahwa semua perjalanan hidup kita itu perjalanan yang pasti dirahmati Allah. Enak, ndak enak, tapi kalau itu sudah jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan membawa berkah. Makanya kalau pesen kali Bapak Ibu ya, ini kan saya terus terang nih rodok kaget. Saya itu tadi membayangkan ngaji malam hari ini nih, wah ndelok udane niki ketoke dora teko. Apalagi ada berapa tadi yang sudah WA saya izin. Wah, ini kayaknya akan disusul izin-izin berikutnya. Tapi kula niku senang, dari sana sudah lihat ibu-ibu rame. Biasanya ibu-ibu rame, bapak-bapak mesti rame. Oke. Tapi nek bapak-bapak rame durung mesti ibu-ibu rame. Soalnya bapak-bapak itu semangat datang karena mbak-mbak rame. Oh, ada dah. Oke. Lah niki napa? Snacknya itu sampai tidak ada tempat ini, Bu. Sampai double-double, satu orang 2 piring niki, Bu. Satu orang sampai 2 piring niki. Saya tadi mikir kalau nanti tidak ada snack, sudah nanti kita WA Cak sinten? Cak Hasan atau siapa gitulah, nanti makan sate bareng di sini. Oke. Kulo kok ora krungu mau nih. Nggih. Kulo sakjane ajeng mesenno butuh, cuman kuwatir niki mubazir niku kulo. Nggih. Dalam aman ya. Snacknya aman ya. Jadi saya wasiat kepada pribadi saya dan mengajak kepada semua yang hadir, Bapak Ibu. Jadi hidup hakikatnya itu mempersiapkan kematian itu. Di akhir pertemuan kemarin saya sudah sampaikan, ketika kita lahir kita nangis dan orang itu bahagia. Tetapi ketika meninggal, bagaimana ketika orang itu menangisi kita tetapi kita tersenyum bahagia? Saya masih ingat ya di akhir-akhir kesimpulan kemarin, termasuk saya pesan, kalau panjenengan takziah, kalau sampai ada yang mandikan jenazah, menemukan hal-hal yang menurut panjenengan tidak beres, jangan sekali-kali dibuka, itu aib. Oke. Saya itu berkali-kali Bapak Ibu dengar cerita begitu tuh sudah meninggal, jangan dicerita-ceritakan.
Jadi dia lagi mijet apanya, ini ada ininya, ada ininya. Saya bilang enggak boleh. Orang sudah meninggal tuh jangan dibuka aibnya. Orang lagi mandikan, kemudian ada yang ganjil, itu jangan dibuka. Apa meneh di foto jadi story. Wah, itu niku momen niku kan. Momen itu kan. Jangan sampai. Kalau bagus diceritakan silahkan. Ya. Kalau bagus diceritakan silahkan. Tapi kalau itu ada hal-hal yang sekiranya menurut ukuran umum itu aib, misalnya tadi aku menemukan begini-begini, cukup itu sampai di situ. Okay. Wa qultu hadza halu man kana mutahayyi'an lil mauti wa lam yashtagil wa lam yushtaghal bid dunya. Ini penjelasan dari Imam Syekh Ali Al-Adawi. Hadza halu man kana mutahayyi'an lil mauti. Ini loh contoh orang yang siap-siap mati itu. Makanya orang, apalagi orang tua, ini ku meyakinkan saya ketika mati saya harus memastikan kira-kira nanti anakku itu dorukun apa tidak, anakku nanti masih mau mendoakan orang tuanya apa tidak. Wong kadang itu ada bapak ibu masih sakit itu malah wis royokan warisan kok wonten ngeten. Nek di dunia nyata kula mboten ngertos, tapi kula ngertos no film-film. Bapak ibu iku masih sakit, masih ada, bahkan itu anak sudah rebutan, padahal rebutan waris ndak ada, Pak. Orang tambah kaya gara-gara rebutan warisan mboten wonten. Nek wonten kon ngajak ning zawiyah taweki kacang. Nggak ada orang kemudian kaya gara-gara rebut warisan, ndak ada ceritanya. Jadi tidak ada orang yang kemudian jadi kaya karena satu rebutan warisan. Nggak akan ada orang kaya gara-gara rebutan warisan. Dua, tidak ada orang kaya gara-gara geser patok. Betul, patok kuburan, patok tanah. Oh, patok kubur, patok tanah, bu, tanah kuburan, tanah niku lho bu, nopo Pak? Tanah kapling, ngomong tanah kuburan. Tapi ada kok, itu katanya itu jadi pesugihan itu ada yang ngambil tanah kuburan, ada yang ngambil cuwilan, patok niku dicuwil Pak. Tapi semoga ini tidak menginspirasi jenengan ya. Tidak ada orang kaya gara-gara rebutan warisan. Tidak ada orang kaya gara-gara geser patok kaplingan. Yang ketiga, tidak ada orang kaya karena mencari barang dengan cara yang tidak halal. 4, tidak ada orang tambah kaya bekerja dengan menyakiti saudaranya. Tidak ada. Dan tidak ada orang kaya dengan cara-cara mencuri. Itu 5 kelompok ini adalah orang-orang yang tidak mungkin kaya, hanya kelihatan punya. Beda loh Pak, punya sama kaya. Orang kalau punya biasanya apa? Azabnya kepada 5 kelompok ini biasanya apa azabnya? Biasanya azab pertama itu hidupnya tidak akan pernah tenang. Punya anak nggak pinter sama orang tua, punya harta kok ngerogoti pelan-pelan kok habis, ndak nyentel. Afi tahu ndak nyentel apa sih? Ini soalnya tadi baru penerbangan Pekanbaru tadi, baru landing sore tadi nih dari Riau ini. Nyentel apa Bi? Kenapa Pak nyentel? Nyantol, berwujud ya. Ndak wujud. Jadi kayaknya hari ini tuh pegang uang 1 juta. Loh, pernah nggak? Nggak usah jawab dengan. Ini jawab sendiri. Pernah nggak merasa kita itu punya duit? Loh, perasaan kayaknya baru kemarin pegang duit, kok nggak nyisa? Itu jadi pertanyaan besar Bapak Ibu. Tadi saya sepanjang perjalanan itu, saya diskusi tentang kehidupan sama ibu saya.
Soal nopo? Soal yang biasa saya cerita di Joglo ini, tentang guru TPG, guru dinia, guru MI, guru-guru ngaji. Kalau mau bicara soal uang, Pak, ndak ideal. Tapi jangan salah bahwa hidup mereka begitu bahagia. Ini wow dicontohno. Ya Allah, guru dinia, Pak, bayaran 500.000, Pak. Varione kudu anyar iku, Pak. Iki DP ne piro? Kula kan mikir ngoten toh. Tapi Gusti Allah sing noto. Jenengan ngertos cirinya rezeki barokah itu tenang, nggih, cukup. Dan rezeki barokah itu biasanya hasil yang didapat dengan angkanya itu tidak masuk akal. Itu ciri orang barokah. Saya kasih contoh ya. Ada orang kerja serabutan, ya, ini saya ulang sebenarnya sudah pernah saya. Orang kerja serabutan dengan buruh cuci suami istri, pendapatan 1 bulan cuma 1,5 juta maksimal. Punya anak 4. Anak pertama di UGM, anak kedua di Undip, anak ketiga di SMA favorit, anak keempat di SMP favorit. Pakai kalkulator kita tidak cukup, Pak. 1,5 juta, Pak. Ini udah 1,5 juta ke tempatnya Pak Wardi dapat semen pinten, Pak. Oke, semen, pasir, sekedarnya gitu. Tapi ini punya anak 4 semuanya. Itu ciri orang rezeki barokah. Kenapa? Bukan 1,5 jutanya yang menyebabkan cukup, tetapi keberkahannya. Kalau menurut Mbah Ghazali itu ziyadatul khair, bonus kehidupannya itu banyak sekali. 1,5 juta nggih angkanya, tapi apa? Dilala pas rak di beras, ono sing nganter undangan, makai selamatan nggih bakdo maghrib ora sidong liwet. Gitu. Punya duit ndak sebegitu banyak, tapi ternyata anak-anaknya pinter, ndak banyak nuntut. Tonggo-tonggo ini double di gamebot. Terus gamebot, Pak. Nah, kalau saya segenerasi sama Pak Wawan, kita dulu mainannya gamebot ya, Pak. Oke. Gamebot. Tonggo-tonggo ini do tuku gamebot. Bapak etakon. Nah, pengen sampean tuku gamebot, mboten. Dan apa? Bapak mboten gadah yatra. Lho coba, Pak. Itu kira-kira bapak niku nangis ta mboten kan? Nangis, cuma diumpet nang kamar, Bu. Gitu. Diparingi menapa mawon, makan apa saja lupa saya kalau ada Riau. Dikasih makan apa saja. Nah, sambal kerupuk nggih. Daging mau, sate siap. Nah, besok ndak ada nasi, kalau besok puasa gimana? Ndak apa-apa. Itu ciri orang-orang yang berkah itu. Oke. Maka sebenarnya ndak ada yang jauh lebih membahagiakan selain satu, rezeki yang barokah, yang kedua, punya keluarga yang begitu support untuk bisa saling mendukung, hidup sesuai dengan kadar kemampuannya. Lah wong salwangsul nggih, rumus yang universal niku napa? Ya hidup niku murah. Sing marake mahal napa? Kakean. Apa Mas Bagas? Kakean hiasan. Kakean hiasan. Kakean gaya itu loh. Kakean gengsi. Nggih? Kakean gengsi. Ada cerita satu komunitas tertentu nggak mau arisan, Pak. Oke, saya nggak cerita di sini, di sana. Oke, di sana tapi agak jauh. Itu ndak kan ya, itu loh. Hanya jarak berapa ratus meter itu, Pak. Arisan itu menjadi kontestasi. Tiba-tiba itu seragam, itu pada lengannya pada pakai 3/4, Pak. Supaya kelihatan. Jadi kalau jalan tuh gini, Bu, kayak wewe. Biar gelangi gitu. Terus etok niku, aduh siraku kok ngelungo. Ini mijete rada suwe ngene kan, ben apa? Gelangi gitu. Ya kayak langganan ayam saya di pasar Jerakah itu, nggih. Di pasar Jerakah niku, wah, nggih anu, Pak, kudungan, Pak.
tapi kudungnya blebet kayak lepet nih kok di bawah leher sini, pakai kerudung, cuman kaosnya selidit melekat gitu. Ah niku nek napa? Niku nek jongkok mendet lele ngono niku celengane ketok. Pak Ari kok histeris kenapa? Apa sudah lama ndak lihat celengan itu? Kasih kopi. Ya, saya itu sampai bilang begini Bu, piye toh ibu ini pakai kudung, ya kan kalau ngambil lele itu kan digepuk di sini Pak. Lah itu kan, lu iki nggawa kudung malah celengane ketok nih. Terus saya bilang, Mbah, jenengan kan itu langganan gitu, karena sudah tidak mungkin saya ngomong begitu dia tersinggung, tidak mungkin. Mbah, jenengan itu nggawa kudung, gitu. Lah kok ndadak diblebet nanti? Apa jawaban sederhana kok? Lah kalunge kula gedhi kok. Oh, ngono loh. Lah ngapain saya pakai kalung kalau kerudungnya besar? Wong butuh diblebet sini, diikat sini supaya apa? Kalungnya Nah, ya nek kalungnya kelihatan gak apa-apa, celengan niku lho, Pak. Ya niku lho. Nggih. Tapi neneng no niku. Jadi kalau saya masuk lantai 3 niku biasa wis dibuangoki. Pak dosen. Ngoten kan. Jadi ya. Nggih. Nah, jadi Syekh Ali Al-Adawi menceritakan apa? Kalau sampai ada orang, Mbah, sabar nggih, Mbah. Kok sampai ada misalkan orang bilang, doakan yang terbaik. Nek memang Allah nimbali aku, kalau Allah itu memanggil aku, doakan husnul khotimah. Kalau ada orang setenang itu, menurut beliau dikatakan hadza halu man kana mutahayyi'an lil mauti wa lam yushtaghal bid dunya. Ini loh ciri orang yang benar-benar siap mati. Makanya sampai ada ungkapan apa itu ish lidunyaka, bukan yang apa itu loh, yang ish lidunyaka ka'annaka gitu loh. Awalnya apa Pak? Awalnya apa itu? Ka'annaka ta'ishu abadan. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Makanya wong Islam niku kudu semangat berprestasi, semangat bekerja. Jangan kok kemudian gak kerja alah wong bondo rak go mati ya. Lho sampe rak kerja ora lang kok kuwate pas kerja mati lah terus pripun. Nggih. Kan kelihatannya kan agak imajinatif Pak. Tapi saya menemukan kelompok-kelompok yang demikian tidak sedikit Pak. Tidak apa-apa. I'mal lidunyaka ka'annaka tamutu ka'annaka ta'ishu abadan. Urusan dunia ini harus dikerjakan dengan serius. Bekerja harus serius. Kenapa? Rizkinya itu supaya barokah, rizkinya itu bisa dibagi, rizkinya itu bisa bermanfaat, rizkinya buat ini. Jadi berpikirnya apa? Berpikirnya urusan duniawi itu harus makanya wong salwangsul sering saya sampaikan, konsep sufi urban itu tidak menjauhi dunia, tetapi harus nyamperin dunia. Yang punya passion di bidang politik, mau jadi politisi, silahkan. Kenapa? Kalau punya kursi, itu bisa berjuang, bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Anak orang, nyalon, alah, dosa kabeh wi. Lah maksudnya piye? Iko apa? Barang-barang syubhat gitu. Loh, tapi kalau ndak ada yang punya kursi di sana, ndak ada yang berjuang, wis serahno sing gelem. Lho ngono kan repot, Pak. Gimana? Maka urusan dunia itu harus dikejar. Kalau sudah dapat, misalnya dapat kursi di dewan, ya. Soalnya yang lagi rame sekarang tuh Pak, video yang lucu yuk, ada anjing nyolong kursi merah itu loh Pak. Ya, setelah si Rahim mlebu malah ra iso ucul iku lho.
Wonten ta mboten Bu? Nek mboten wonten kula kirimi. Apa perlu saya share di majelis Zawiyah itu? Itu yang lagi ilmu otak-atik matuk itu kemudian ini nih akibat nyolong kursi. Tapi ngono ku yo ono sing nafsir warna dan sebagainya. Mboten usah lah, mboten usah digaduk-gaduk. Nah, sebagai saya itu seapapun pilihan jenengan milih Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, wis pokoknya sing penting padha rukune. Jangan sampai saya dengar ini kok zawiyahnya kok sudah mulai berkelompok-kelompok. Nggih, sing kono milih Ganjar soalnya Ganjar lungguhe teng mriko, Pak Prabowo kene, Pak Anies kok kene. Wah, akhirnya Bapak Ibu campur. Kelompok Anies silakan ke depan gitu. Kan repot. Enggak usah, enggak boleh. Pokoknya seduluran selawase. Setuju nggih? Setuju nggih? Nah itu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tetapi beramallah untuk akhiratmu seolah-olah besok itu kamu mati. Makanya kenapa ketika kita tidur jangan lupa baca ayat kursi. Nggih. Ibu-ibu apal sedaya nggih ayat kursi nggih? Nggih, nek mboten apal nggih cekelan kursi lah. Nggih. Mas Andri saingan karo Pak Ari. Wes ngotos ya dulu. Ayat kursi jangan lupa ya. Yang kedua, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai akhir. Kulhu ping 3. Kul a'udzu birabbil falaq sepindah. Kul a'udzu birabbin nas sepindah. Bar niku terus istighfar, wis istighfar niku sak merme. Pak, nek kula niki maca ngoten nek mbok kakle buka-buka HP mboten napa-napa, bolo dhewe angsal. Nggih. Ya daripada rak maca sama sekali, nggih ta? Wis ra apa-apa, minimal napa? Minimal niku ya napa? Minimal ada yang dibaca. Dan usahakan betul. Nggih, usahakan betul ketika tidur itu dalam keadaan punya wudu. Pak, soalnya kula niki nek tilem mangke kesinggol istri saya. Singgol napa singgol-singgolan. Caranya supaya jenengan tetap punya wudu, nanti wudunya ala madzhab Hanafi khusus menjelang tidur. Bedanya napa? Bedanya wudu ala madzhab Hanafi itu sama dengan wudu ala madzhab Syafi'i. Bedanya waktu ngusap kepala. Cara seperempat tuh basahin telapak tangan, tempel Pak Pur. Yang ditempel tangannya Pak Pur. Ya, Pak Pur. Ya. Setelah itu jadi sudah wudunya sama. Nah, ini diniati wudu dengan madzhab Hanafi. Maka kalau nanti panjenengan misalnya jiwit-jiwitan karo bojone, ya, suadu-saduan, ya kan, juwotosan biasa, niku mboten batal. Itu tidak batal kecuali berhubungan suami istri. Nah, itu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Amma man kana ghafilan 'anil akhirati, adapun orang yang lupa dengan kehidupan akhirat, hatta ya'tiyahul mautu ala ghururihi, sampai kemudian datangnya kematian itu dia masih dalam keadaan kedunyan. Ya, hatta ya'tiyahul mautu, sampai ketika mati itu mendatanginya, ala ghururihi, dia itu masih dipengaruhi oleh duniawi. Fa innama yajidu liqudumihi hasratan wa nadamatan wa khaufan wa malamatan. Sehingga apa? Sehingga fa innama yajidu liqudumihi, sehingga kelak nanti di alam kubur dia akan mendapatkan satu kerepotan, wa nadamatan penyesalan, wa khaufan ketakutan, wa malamatan dan penderitaan yang tiada akhir. Ini orang yang lupa dengan kehidupan akhirat, ya. Dia dipengaruhi oleh urusan dunia, ya, seperti sekarang ini tidak usah maidu, tapi mari kita berkaca, ya. Kemudian
Satu pendukung dengan pendukung yang lain saling menjatuhkan, saling menghina. Lho lah kowe iki sapa? Wong ndak suci-suci juga kok kemudian membuka aib orang. Ndak usah. Ndak usah. Kalau ndak seneng dengan calon ini sudah cukup. Ndak usah dicoblos, kan udah cukup kan? Ndak usah kemudian harus mengungkap ini aibnya begini, ini dan sebagainya, dan itu tidak akan pernah membawa kemaslahatan. Saya lanjutkan. Hikayatun fi dhammi jam'il mali. Panjang sekali. Hikayatun fi dhammi jam'il mali. Ini hikayat tentang orang yang terpedaya dengan dunianya, fi dhammi jam'il mali, mengumpulkan harta bendanya. Pokoknya tuku tanah sauwakeh-akehe, tuku nopo, tuku omah sauwakeh-akehe. Yang pernah saya cerita itu, ada orang itu punya satu lemari besar tuh isinya cuma sertifikat, Pak. Lu apa itu salah? Mboten. Husnudonnya apa? Husnudonnya itu mungkin dia sedang mempersiapkan anak cucunya supaya punya masa depan yang lebih terukur. Ngaten mawon. Karena apa? Kata-kata jam'ul mal itu mengumpulkan harta tetapi melupakan Allah. Kalau mengumpulkan harta itu seperti Abdurrahman bin Auf, sekalipun beliau itu miliarder, jamaahnya tidak pernah telat. Jamaahnya pernah telat. Sing repotnya kan wis gak patek duit, gak sholat, sholat niku wis kolo-kolo, wis ngono iku ngriwuki wong. Nah niku lho. Tapi kalau kita belajar kepada Abdurrahman bin Auf niku, ini kok miliarder nih kok, proyek ini. Itu malah dulu itu saya masih ingat cerita itu, kalau hartanya itu dikumpulkan, miliarder terkaya di dunia hari ini itu belum tertandingi. Sinten Pak terkaya sekarang itu? Elon Musk ya? Elon Musk. Bill Gates nomor berapa? Sudah kayak melorot terus ya kok gitu. Melorot terus ya. Elon Musk itu. Padahal Elon Musk itu kita punya penghasilan sehari 1 juta. Itu hidup ratusan tahun katanya belum bisa ngungkuli ya. Tapi kan yang jenengan duit kados Elon Musk ngoten kan selonjoran temri kan gak nikmat Bu. Nggih mboten? Nah, justru nek duwite sing penting pas ketika butuh ada. Ngerti kan? Ketika butuh ada. Hikayatun fi dhammi jam'il mali, kisah tentang celaan kepada orang yang terpedaya dengan duniawi karena ngumpulin terus. Ini saya baca agak cepat saja, nanti saya ceritakan. Ini kok panjang juga ya. Ruwiya anna rajulan jama'a malan kasiron thumma sona'a yawman ta'aman li ahlihi wa qa'ata ala saririn wa hum bayna yadayhi ya'kuluna wa yashrabuna wa yal'abuna wa yadhakuna wa huwa yaqulu li nafsihi tana'ami wa tamatta'i. Ini sepotong-sepotong aja. Diceritakan ada orang, ini seorang miliarder lah gitu aja, jama'a malan kasiron, mengumpulkan harta yang berlimpah. Pada suatu hari sona'a yauman ta'aman li ahlihi, dia bikin party, membuat pesta li ahlihi untuk sanak kerabatnya, li ahlihi untuk kolega-koleganya. Kalau kita bayangkan hari ini gawe nopo, wis gawe macam-macam. Kambing guling ada, menu Eropa ada, menu Arab ada, menu Jawa termasuk jantung pisang ontel nih kok ada, dimasak. Dia mengundang koleganya untuk datang. Ini orang yang hobi, ini seorang miliarder
ngundang pesta makan, semua kolega-koleganya. Ini ahlun itu tidak bermakna keluarga saja, tapi kolega-koleganya datang. Wa qa'ada ala saririn, dan dia duduk di satu sofa panjang. Meskipun sarir itu maknanya kasur, tapi kok tak maknai mosok tiba-tiba ada pesta kok lungguhe di kasur. Niki sofa panjang. Wa hum baina yadayhi yakuluna wa yashrabuna wa yal'abuna wa yadhakun. Dan mereka ya di tengah-tengah miliarder ini, mereka apa? Makan, minum, main. Bu main biliar, bu main apa? Wa yadhakun, wis guyon kabeh. Para kolega, keluarga datang menikmati semua jamuan yang disiapkan oleh orang kaya ini. Wa huwa yaqulu li nafsihi tana'ami wa tamatta'i. Kemudian dia ngomong kepada dirinya, sudah, nikmati, ya, nikmati, tana'ami wa tamatta'i, nikmatilah, ya, kebahagiaanmu kepada nafsu itu kan muannas. Nikmatilah kebahagiaan ini, nikmatilah jamuan ini. Tamatta'i itu maknanya sama dengan tana'ami, nikmatilah. Jadi kalau ada bahasa yaqulu li nafsihi tana'ami wa tamatta'i dengan menggunakan fi'il amar, itu berarti menunjukkan litafakhur, kebanggaan. Dia bangga, nih orang kaya mengundang pesta, mereka bahagia karena kekayaanku. Fabainama huwa kadzalika idz aqbala malakul mauti fi sifati miskin. Tiba-tiba datang Mbah Israil, tapi dia datang itu fi sifati miskin, menjelma seperti orang yang miskin, ya. Idz aqbala malakul mauti, datanglah kemudian malaikat maut, fi sifati miskinin, yang dia datang menjelma seperti orang miskin. Sampai sini ceritanya masih bisa diikuti? Sakit? Oke, maka ceritanya rampung, kita langsung rampung. Faqara al-baba faqaraja ba'dul ghilman. Akhirnya Mbah Israil datang, tapi dia datang dalam wujud manusia dan bentuknya miskin, pakaiannya mungkin compang-camping, ketuk pintu. Akhirnya keluarlah sebagian dari orang yang pesta itu. Faqalu ma hajatuka. Setelah dibuka pintu itu, si orang yang sedang pesta kemudian dengan agak nyinyir dia bilang, ma hajatuka, apa? Kamu ada keperluan apa ke sini? Qala, akhirnya orang miskin ini yang tak lain adalah malaikat Israil kemudian berkata, ud'u li sayyidakum fantaharuhu. Tolong panggilkan bosmu ya. Tolong panggilkan bosmu. Fantaharuhu, tetapi kemudian dibentak sama tamu-tamu ini. Faqalu misluka yukhraju ilaihi sayyiduna. Apa orang sepertimu itu pantas kalau bos kami yang harus keluar? Cukuplah kami. Itu nadanya kira-kira menghina betul. Sampai ge. Jadi orang miskin ketuk pintu, dibuka oleh tamunya, ditanya, kamu ada perlu apa? Aku pengen ketemu bosmu, panggilkan bosmu. Tapi tamu ini bilang apa? Orang kayak kamu, masa harus bos kami yang keluar? Qala na'am, ya, bosmu yang harus keluar. Faja'u fa'akhbiru sayyidahum. Akhirnya mereka mengabarkan kepada miliarder ini, faqala hala darabtumuhu, ya, sudah biarkan, hala darabtumuhu, sudah
biarkan. Darabtumuhu ai bimakna jangan sampai kemudian dipukul. Fa'ada faqara al-baba, kemudian kembali si tamu itu mengetuk pintu. Faqala, dan kemudian berkata, akhbiru sayyidakum anni malakul maut. Wes, sampaikan kepada bosmu, aku ini malaikat pencabut nyawa. Falamma sami'u dzalika waqa'a 'alaihimudz dhulla wa dakhala malakul mauti 'alaihi. Sontak mereka kemudian pingsan saat mendengar bahwa yang datang ini ternyata malaikat Israel. Makanya hati-hati nek jenengan itu lagi diketok pintu, ojo sampai, ojo sampai disio-sio, malah pesan sama anak, tolong bilang, ndak pesan PO, kan malah repot kan. Nah, faqara al-baba, kemudian mengetuk pintu. Faqala, dan kemudian berkata, akhbiru sayyidakum, sampaikan kepada tuanmu, anni malakul mauti, aku adalah malaikat pencabut nyawa. Falamma sami'u dzalika waqa'a 'alaihimudz dhulla wa dakhala malakul mauti 'alaihi. Begitu mereka pingsan, orang tua yang tak lain ini malaikat Israel datang masuk ke tempat pesta ini. Fa ahdhara jami'a malahu wa nadhara ilaihi tahassuran wa ta'assufan. Seketika orang kaya ini, Bapak Ibu, begitu lihat Mbah Israel masuk ke dalam rumah ini, sontak orang kaya ini kemudian mengeluarkan semua kekayaannya. Kalau bahasanya wong Jepara, asem. Wonten sing luwih kasar mboten di atas asem? Apa? Oh. Astit gitu ya. Ya. Apa maknanya? Begitu malaikat Israel itu masuk ke dalam rumah, si miliarder sadar betul. Kurang ajar ini. Mereka kasarnya ngoten. Ini kurang ajar ini. Saya ini sudah mau mati ternyata. Harta-hartaku ini yang bikin aku lupa ndak sholat. Berangkas-berangkasnya itu dibuka. Falamma fa'ahzara jami'a malihi. Begitu tahu malaikat Israel itu datang, semua harta-harta ini langsung dikeluarkan sama si miliarder ini. Bukan malaikat Israel yang keluarkan. Tapi apa? Dia sadar bahwa dia belum siap mati karena hartanya terlalu banyak. Gara-gara harta itu lupa, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah silaturahim. Akhirnya apa? Tahassuran wa ta'assufan, dengan kondisi yang dia sangat-sangat sangat-sangat panik. Waqala, dan kemudian miliarder ini bilang, la'anakallah min malin waqala la'anakallah min malin ashghalatni an ibadati rabbi. La'anakallah min malin ashghaltani an ibadati rabbi. Nah, gitu aja deh. Terlaknat, kata dia, terlaknat nih harta-harta yang membuatku sibuk sehingga aku lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sambil mengumpat. Kalau dulu saya pernah dengar cerita ini, si lamat-lamat itu sebenarnya apa? Dia nunjuk-nunjuk. Ya, dia nunjuk-nunjuk harta. Wasem, ini mas-masan gara-gara kamu. Duitku nggak tuku mas-masan terus. Ya kan? Sampai kemudian dulur-dulurku ndak pernah tak kasih sedekah misalnya.
Kamu ini sertifikat, gara-gara kamu ini saya tidak pernah nyumbang masjid, saya tidak pernah kirim orang tua, saya tidak pernah. Jadi dia ingin mengumpat kepada harta yang dia kumpulkan itu. Sampai akhirnya apa? Faqala, kemudian harta itu bilang, lima tasubbuni waqad kunta tadkhulu 'alal muluk bi wa tarud waqad kunta tadkhulu 'alal muluki bi wa taruddu al muttaqin. Harta itu dengan izin Allah, fa antaqallahul mala faqala. Hebatnya bahasa Arab nih. Allah kemudian membiarkan harta itu bicara. Apa yang disampaikan oleh harta ini? Lima tasubbuni. Kenapa kamu harus mengumpat aku, kata harta. Sertifikatnya ngomong, kenapa harus mengumpat aku? Mas-mas batangannya ngomong, kenapa harus ngumpat aku? Lah mas yang tinggal ngumpat atau boten? Dengan gemas sama boten? Oh boten wonten nggih. Nggih. Kenapa harus ngumpat aku? Wa qad kunta tadkhulu 'alal muluki bi wa taruddul muttaqin. Bukankah gara-gara aku, kata harta, engkau begitu tertarik kumpul dengan pembesar-pembesar para elit, tapi engkau seringkali lupa orang-orang solih itu tidak pernah ada dalam pikiranmu. Gara-gara kamu punya jas mahal, gara-gara kamu punya mobil mewah, kamu pede datang kepada orang-orang elit untuk dapat proyek. Tapi ketika kamu kumpul dengan guru ngaji, kamu tidak begitu semangat. Bukankah kamu sendiri yang milih? Kamu merasa mulia dengan harta yang kamu miliki, sampai kamu pun juga menolak, bahkan tidak mau kumpul dengan orang yang ahli ngaji. Protes bu, Pak. Harta ini protes. Kalau kamu ngumpat aku bahwa gara-gara aku, kata harta, engkau lupa ndak ibadah. Loh, bukankah engkau dulu menganggapku menjadi kunci kemuliaan? Kan ada itu nggih, public figure yang merasa bahwa apa yang dipakai harus mahal. Ono jas 300 juta, Pak. Ya Allah, jas 300 juta. Wong jas sak yuta, 2 yuta niku wis rasane wong dienggo wis dilu kan ngoten ta. Jas 300 juta. Nanti dasinya itu, jadi outfitnya itu sak macam-macam itu kayaknya nggak tahu lah berapa M itu. Makanya harta kalau diumpat dia, kamu nih gara-gara kamu saya lupa ndak sholat. Dia bilang apa? Kenapa kau mengumpatku? Bukankah gara-gara aku engkau masuk kepada kerajaan, kepada orang-orang elit, wataruddul muttaqin, tapi kamu tidak begitu tertarik, kamu bahkan menolak kumpul dengan orang-orang yang ahli ngaji. Wa qad kunta tunfiquni fi sabili syarri, ya, fala amtani'u minka walau anfaqtani fi sabilil khair lanafaqtuka. Engkau juga harta, aku ini emasmu, sertifikatmu, BPKB-mu, duitmu. Ini selama ini engkau belanjakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Engkau pakai buat berzina, engkau pakai buat minum-minuman keras, engkau pakai buat ini. Padahal aku juga tidak pernah melarang jika engkau nafkahkan aku di jalan kebaikan. Apa yang terjadi? Di saat terjadi sumpah serapah dari pemilik harta dan hartanya ini, yang terjadi summa qabadha malakul mauti ruhahu. Tak lama setelah terjadi saling mengumpat itu, malaikat maut mencabut nyawanya, ya, hingga kemudian dia menemui ajal dalam keadaan lupa karena harta yang dimilikinya tidak justru membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa nas'alullaha ayyulhimana rushdana wa yajma'u syamlana, amin. Ya Allah, kita mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa mengilhamkan petunjuknya kepada kita, ya, dan kemudian mengumpulkan kita dalam golongan-golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya para rawuh sami, kita mulai dari pribadi kita masing-masing. Semoga kita
kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari fitnah ilmu, dijauhkan dari fitnah harta, dijauhkan dari fitnah apapun yang dapat membuat kita merasa menderita ketika menjalani hidup ini. Maka kembali kepada treknya jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini amanah, apapun yang kita cari akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Orang punya ilmu akan dipertanggungjawabkan ilmunya. Orang punya harta dipertanggungjawabkan hartanya. Orang punya kesehatan dipertanggungjawabkan kesehatannya. Orang punya jabatan dipertanggungjawabkan jabatannya. Sehingga kita mohon pada Allah, apapun yang diberikan Allah kepada kita, semoga itu semua dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Untuk selanjutnya tabarukan doa, saya request ke ibu saya, tabarukan nyuwun pangestu. Ini kalau saya bilang sama orang tua nih RI 1 tapi tidak untuk dicoblos. Ya, gitu. Nggih, monggo. Nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabarak li sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidan, hamdan na'imin, hamdan mudafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu bi adadi ma fil ilmi alaik wa alaika ya sayyidina ya Rasulullah, ya sayyidina ya Habiballah, ya sayyidina ya Khalilullah. Agisna 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 بقضاء الحاجات دون الأزلية الأنزل وقضاء الحاجات ما يا الله وقضاء الحاجات بنسمع الله وقضاء حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة سريعا بإذن الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا كلها ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولشيخنا ولمشايخنا ولمعلمينا وإذا الخلق علينا ولمن حضرنا ولمن وبأنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات وتبي بيننا وبينهم الخيرات رب اغفر وارحمنا أنت الخير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اسمع تقبل باقراتنا قرآن القرآن العظيم وما سبحنا وما صلينا وما هللنا وما أمرنا وما صدقنا وما أنفقنا كله هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة وخبرة نبينا وحبيبنا وشفينا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم خص الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء
والعلماء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والصالحين واجعلنا من المقربين خصوصا أبي وأمي وجدي وأبي وأستاذي وأبينا آدم وأمي حواء وحسن شهادة القدر جميعا جميع أولئك التسعة في الجنة جميع أولئك في مشارق الأرض ومغاربها برية برية ثم الحضرة جميع الركيع والمعنى في مكان في مدينة جميع أولئك في مدينة سمارة وجميع أولئك في مشارق الأرض والبرية جميع أولئك أهلي وأهلنا وأهل قدر جمع في هذا المجلس المبارك من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم وأهلنا وذرياتنا من لدن آدم إلى يوم القيامة اللهم اغفر لهم وارحمهم وآتهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم واجعل جنة مثواهم اللهم ارحم أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم فرج أمة محمد اللهم اجد الجميع واسطا واغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وربنا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اجعلنا يا ربي من عبادك المتقين والمتقين والمخلصين والمحسنين والفاسقين اجعلنا يا ربي من عبادك المتطهرين والمتقين والمحسنين اجعلنا يا ربي من عبادك المتطهرين والمتقين والمحسنين الخاسئين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, matur nuwun. Ini bagian dari tabarukan, karena kalau saya ini kekuatan itu ya ada di doa bapak, di doa ibu nih. Dulu saya bisa ndonga ya sing ngajari bapak ibu, bisa ngaji ya bapak ibu, bisa ini itu juga yang ngajari bapak ibu, sehingga kita berharap semoga dengan doa-doa yang beliau panjatkan wabil khusus menambah keberkahan bagi Zawiyah Al-Azhar istiqomah. Dan sekali lagi mohon doa dan restu, karena ini kebetulan Zawiyah Al-Azhar yang cabang Kuripan ini masih nunggu antrian tukang ya, karena mau pendasi. Mohon doa dan pangestu mugi-mugi bisa segera dapat giliran giliran tukangnya. Matur nuwun dan terima kasih atas semua sedekah dari Bapak Ibu. Ya, mugi-mugi barokah dengan iringan jazakumullah ahsanal jaza. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.